beberapa teman-teman yang konsultasi dengan saya ketika bisnisnya sukses dan jatuh, itu rata-rata sombong di hadapannya. Jadi kalau sudah kaya, tetaplah rendah hati di hadapannya, tetap berbagi, tetap sedekah, tetap bermanfaat buat banyak orang. Nah, rata-rata orang yang energinya awet, kekayaannya awet, dia yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi amanah itu loh. Ketika diberikan rezeki sedikit, dia juga berbagi. Ketika besar, berbaginya lebih. Oke. Mas Bimo, sebenarnya saya udah mau tanya soal kekayaan karena banyak banget ya yang minta. Cuman ini kayaknya ada teman kita satu nih Mas, kayaknya dia memang lagi butuh ilmu banget, butuh nasihat banget dari Mas Bimo nih. Tapi teman-teman, sebelum saya tanyain ke Mas Bimo, ingat ya buat teman-teman yang minat saya bahas tentang nanya ke Mas Bimo tentang kekayaan, tulis di komen mau gitu ya. Nanti biar saya tanya tentang kekayaan sama Mas Bimo dan bantu tap-tap juga ya, biar makin banyak yang mendapatkan ilmunya pada sore hari ini. Ini dari Mas Hansamu 19. Oh, saya kira Hansamu Yaman pemain bola, tapi ternyata Mas Hansamu 19. Ini udah berapa kali bertanya dan ini kita bacakan ya. Om Bimo, bagaimana cara menarik untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang diinginkan? Ya, monggo Om. Ya, yang pasti sebenarnya di sini juga ada sih afirmasinya itu. Teman-teman menanyakan di sini tuh ada afirmasi untuk pekerjaan naik jabatan dan juga karir gitu loh. Jadi kalau memang mau narik pekerjaan yang ideal, karir jabatan tuh ada afirmasinya. Kenapa sih saya sampaikan afirmasi? Karena supaya tertanam di bawah sadar gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan mau narik pekerjaan yang ideal, ya bayangkan pekerjaan ideal itu seperti apa, posisinya apa, jabatannya apa, itu dibayangkan dulu. Gitu. Kayak dulu saya waktu kecil itu karena orang sukses di tempat saya tuh identiknya database-nya kan masih kurang ya waktu itu ya. Adalah orang yang merantau dan punya jabatan, maka saya afirmasinya adalah besok kalau saya kerja tanda tangan saya laku dan punya jabatan. Akhirnya tercapai, jadi supervisor, tanda tangan, hampir manajer gitu ya, tapi saya memilih resign gitu. Karena ketika saya perjalanan bekerja, akhirnya memahami gitu loh. Oh, ternyata saya menciptakan batasan, saya perlu nambah afirmasi yang jauh lebih besar lagi gitu. Oke, siap. Di afirmasi parfum ada. Bisa nanti dibaca afirmasinya sambil pakai parfum di depan cermin. Nanti ada dampaknya karena sudah ada testimoni di YT yang kemarin juga bilang bahwa dia pakai parfum itu dan bener naik jabatan. Belum ada sebulan. Wow, luar biasa ya. Oke, Mas Hansamu 19, semangat ya. Itu udah dikasih tahu sama Mas Bimo tuh. Tinggal dipraktekin aja. Kalau mau gampangnya tinggal pakai parfumnya sih, lebih praktis ya untuk afirmasinya ya. Oke, baiklah Mas Bimo. Karena banyak banget nih yang kepengen nih kita bahas soal kekayaan ya kan. Siapa sih yang nggak mau kaya ya kan? Jadi kita boleh ya saya bahas kekayaan sama Mas Bimo sore ini ya. Oke. Ini Mas, saya mau tahu nih, mau tanya nih. Apa sih rahasia scale up income biar income-nya naik terus? Karena orang kan ya pengen hartanya bertambah terus ya teman-teman ya. Ayo Mas Bimo, kasih tahu kita Mas Bimo, apa rasanya Mas Bimo? Ini dari sisi prakteknya ya, teman-teman kan sudah belajar bagaimana mengelola emosi, memancarkan vibrasi kelimpahan dan lain sebagainya. Nah, dari sisi prakteknya saya kasih saran 2 hal yang paling penting banget ketika teman-teman pengen income-nya naik. Yang pertama adalah sumber informasi, yang kedua adalah circle up. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak menambah sumber informasi, maka teman-teman tahunya hanya gitu-gitu aja. Orang yang informasinya nggak nambah, ya pengetahuannya sebatas itu, ya tahunya nyari duit ya gitu-gitu aja. Nah, teman-teman mau nggak nambah informasi? Apakah nonton video YouTube, TikTok, atau baca buku? Ya, rata-rata orang sukses yang temui mereka baca buku. Baca bukunya luar biasa itu. Baca bukunya habis banyak itu.
Nah, mau nggak nambah sumber informasi? Dulu saya nggak suka baca buku. Ya, apalagi baca buku nggak ada gambarnya, itu nggak menarik gitu. Tapi begitu saya pertama kali ngeriset bedanya orang kaya dengan orang miskin ternyata adalah di pola pikir. Dan ketika saya tanya mereka, kenapa bisa punya pola pikir begini? Saya baca buku, Mas. Saya ikut pelatihan, Mas. Gitu. Akhirnya saya baca buku apa, saat itu direkomendasi Sadar Kaya, saya beli Sadar Kaya. Direkomendasi ikut pelatihan Arif Wirha, saya ikut Arif Wirha. Gitu. Itu untuk apa? Nambah sumber informasi. Sehingga ketika informasi nambah, oh ada cara untuk mendatangkan uang yang baru nih. Yang terupdate nih, yang gampang nih. Karena ada apa? Informasi masuk. Nah, yang kedua adalah circle up. Jadi, rumusnya gini, 5 teman dekatmu, yaitulah kamu nantinya jadi apa. Kalau 5 teman dekat ini suka pinjol, ya siap-siap akan jadi pinjol juga. Kalau 5 teman dekat ini suka judol, siap-siap akan jadi judol juga. Kalau 5 teman dekat ini adalah pengangguran, ya siap-siap juga jadi pengangguran. Nah, carilah circle up itu adalah orang yang secara finansialnya, secara kebijaksanaannya lebih tinggi dari Anda. Jadikan teman dekat. Sahabat ya, Mas? Sahabat, teman dekatnya sering ketemu gitu loh. Oh iya. Jadi sering ketemu. Karena waktu itu juga Ibu Santoso juga menyampaikan, Tuduh Soma juga menyampaikan 20 income orang terdekat Anda, kalau di rata-rata itulah income Anda itu. Maka cara untuk meningkatkannya gimana? Coret yang 0 atau yang minus, lalu tambahkan yang satu orang misalkan 100 juta sebulan. 1M. Atau 1M. Otomatis apa? Rata-ratanya naik. Ketularan, Mas ya? Dulu saya nggak paham, bro. Nggak percaya. Mosok sih dengan begitu aja. Tapi ketika saya masuk ke circle itu, ternyata ngaruh. Karena ketika masuk, yang dibicarain cuan. Yang dibicarain peluang bisnis. Yang dibicarain bagaimana income-nya naik. Nah, nggarap apalagi, ngerjain apalagi yang bisa menambah income, yang bisa menambah profit, yang bisa menambah keuntungan. Apalagi yang lagi rame, yang bisa dikerjakan, yang untungnya maksimal. Jadi kalau mau income-nya stabil naik, ya konsistenlah untuk menambah sumber informasi dan circle up. Gitu. Orang terdekat yang dimana secara penghasilan, secara kebijaksanaannya lebih tinggi. Jadi nggak boleh penghasilan tok ya. Karena kalau nggak bijaksana juga nggak baik. Paham. Jadi kalau saya salah dikoreksi ya, Mas ya. Bisa dibilang gini nggak? Kita tuh kayak ketularan juga vibrasinya orang-orang yang sukses itu ya? Iya, betul. Ketularan vibrasinya, secara ilmu vibrasinya juga begitu. Oh, gitu. Akan memancar. Karena gini, misal nih, ada orang lagi sedih, curhat, ketularan sedih nggak? Iya, ketularan sedih. Nah, kalau ada orang sukses, cerita pencapaian, ketularan nggak semangat? Ikut semangat. Ketularan nggak energinya? Benar. Makanya ketika saya energinya ngedrop, saya mencari, misalkan pas lagi ngedrop itu ya, kok rasanya kayak jenuh apa? Saya ngecas gitu. Saya ngecas, saya cari orang yang energinya tinggi. Gitu, kayak 3 minggu yang lalu saya ke Surabaya, menemui salah satu guru spiritual yang energinya gede banget gitu. Dia berkata-kata, apa bisa terjadi gitu. Nah, ngecas ke sana. Kayak gitu. Iya, siap. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh kalau berteman dengan banyak orang boleh, tapi kalau bersahabat, pastiin yang orang-orang yang frekuensi getarnya tinggi dan bijaksana tadi gitu ya. Secara income juga jauh lebih tinggi. Iya, jangan sampai cuman kayaknya bijaksana gitu. Pointer kata-kata indah tapi income-nya 0 gitu. Oh, iya, benar. Nah, itu dia teman-teman. Berteman dengan banyak orang tapi sahabat harus pilih-pilih gitu ya. Betul. Supaya hidup kita juga lebih baik lagi. Nah, terus seandainya nih Mas, amin ya, seandainya kalau kita sudah kaya, nah, pakai kata kita ya, kalau kita sudah kaya, bagaimana biar kayanya itu awet, Mas? Oke. Ya, nah ini yang kadang jarang orang itu cermati di sini. Rata-rata orang berjuang, berusaha untuk kaya. Tapi mereka tidak menjaga bagaimana supaya kayanya awet. Gitu. Jadi yang terjadi itu banyak orang yang akhirnya kehidupannya jatuh dan sebagainya. Ya nggak banyak sih, tapi beberapa saya temui itu untuk sebagai pembelajaran kita bersama. Rata-rata orang yang diizinkan jatuh, satu karena sombong di hadapannya. Gitu. Jadi kalau sudah apa-apa merasa pencapaian sendiri, ketika mencapai digunakan untuk merendahkan yang lain. Seperti
Yang belum lama case terjadi di Surabaya. Ya, ada yang sampai siswa disuruh gonggong dan sebagainya. Oh itu kan. iya saya nonton itu. Teman-teman ada nonton nggak tuh? Nah, itu kan karena apa? Merasa sombong. Langsung dibuat Sombong jatuh di sama Tuhan hadapannya. ya. Iya. Rata-rata gitu. Beberapa teman-teman yang konsultasi dengan saya ketika bisnisnya sukses dan jatuh, itu rata-rata sombong di hadapannya. Jadi kalau sudah kaya, tetaplah rendah hati di hadapannya. Tetap berbagi, tetap sedekah, tetap bermanfaat buat banyak orang. Nah, rata-rata orang yang energinya awet, kekayaannya awet, dia yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi amanah itu loh. Ketika diberikan rezeki sedikit, dia juga berbagi. Ketika besar, berbaginya lebih. Itu yang bikin awet. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya gini Mas, kita punya banyak duit, ya banyak rezeki ya kan. Nah terus kita tuh ngerasa sombong, tapi nggak kita lakuin. Misalnya aku punya duit banyak, tiba-tiba anak kita disenggol orang nih, ya kan? Wah ini kalau gue duit banyak, bisa nih gue nyewa orang buat balas dendam kan gitu. Tapi nggak dilakuin, masih dirasa. Itu juga tetap nggak boleh ya Mas ya? Kalau sombong itu gini, sombong itu hubungannya langsung bersinggungan dengan orang lain. Kalau yang konteks itu ya, kalau sombong di hadapannya itu gini, sombong di hadapannya itu merasa semuanya itu karena saya. Oh iya Gitu. iya. Bukan karenanya. Nah kalau hubungannya sombong dengan orang lain, itu adalah apapun yang dilakukan ketika tidak ada orang lain yang tahu itu nggak sombong. Oh. Karena sombong itu tujuannya untuk merendahkan yang lain. Contoh, misalkan saya di rumah, saya lagi apresiasi, syukur karena hubungannya dengan uang dan dengan logam gitu ya. Saya pakai buat kipas-kipas gini bro. Nggak ada orang yang lihat, nggak tak posting. Sombong nggak? Enggak. Tapi coba kalau saya di sini, kipas-kipas uang itu ada orang lain. Sombong nggak? Sombong. Jadi sombong itu karena merendahkan. Selama konteksnya sendiri, enggak. Kalau itu ada orang lain tahu, sombong. Tapi kalau yang sombong di hadapannya, konteks tadi adalah merasakan ini karena saya begadang siang malam, ini karena saya belajar ini, belajar itu, saya capek-capek ke sana kemari. Padahal kita nggak dibernafaskan olehnya aja selesai itu. Mode. Terus sampai salah ngomong ya. Ya, teman-teman. Jadi jangan sombong ya teman-teman ya. Oke, kita kasih kesempatan Mas Bimo buat minum dulu. Sambil saya mau nyari-nyari ini pertanyaan dari teman-teman di YouTube nih. Kan banyak banget nih. TikTok bro. TikTok apa YouTube, Om? Oh, YT. YT apa TikTok? YT ya. Oh, yang YT ya. Oke. Ini ada dari Mandala Lati 5547. Oke. Wah, ini berkaitan dengan circle nih, Mei. Mas Bimo, kalau circle itu menentukan, apakah ketika saya nonton Mas Bimo, Mas Arif RH dan lain-lain bisa dikatakan circle juga, Mas? Circle itu lebih ke yang bersinggungan secara dekat sih. Gitu loh. Jadi 5 teman dekat itulah circle. 5, 10, sampai 20. Itu bisa circle itu artinya apa? Yang sering berinteraksi. Dalam lingkaran kan circle itu kan gitu. Kalau kita yang online ini bisa dijadikan mungkin sebagai mentor. Itu bisa. Tapi kalau circle itu lebih yang sering berhubungan dan hubungannya itu 2 arah. Bukan 1 arah. Gitu. Nah, contoh misalnya teman dekat kamu siapa, teman gibah kamu siapa misalkan. Kalau misalkan teman-temannya adalah ibu rumah tangga yang suka ngeluh, suka gibah. Yang dibicarain apa? Tonggone. Ya keluhan dan gibahan kan gitu. Tapi kalau teman-temannya pengusaha, apa yang dibicarakan? Bisnis, cuan. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini belum ada income atau apa, cobalah mendekatlah dengan para pengusaha. Dengarkan nasihat mereka, ucapan mereka atau apa. Dan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dari para pengusaha itu gampang. Traktir dia. Wah, traktir pengusaha guys. Orang kaya tuh kalau sudah ditraktir ilmunya bocor, bro. Wah, iya ya. Ilmunya bocor terus, itu salah satu ya. Salah satu. Yang kedua adalah pantang yang namanya untuk mengeluh. Pantang. Jadi datang jangan sampai meminta belas kasihan, biar dikasih uang, biar ditraktir, biar dikasih peluang atau apa gitu. Jangan. Tapi stop mengeluh. Ikuti cara berpikir dia. Kalau dia syukur ya ikut syukur. Ikut bersyukur. Pokoknya imbangi aja frekuensinya di mana gitu. Oke, siap seperti itu ya.